Selamat berjumpa lagi bersama dengan Yoakim Lawa, penyuluh agama Katolik Provinsi Banten, dalam acara siaran mimbar agama Katolik bersama RRI Banten. Tema kita sore ini, Yesus adalah Raja semesta alam. Yesus anak Allah yang menebus dosa. Yesuslah yang menyelamatkan umat manusia. Mari kita memulai kegiatan kita dengan tanda kemenangan dan doa pembukaan sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga berkat, rahmat, dan kasih karunia Allah Bapa dalam nama Putranya Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus Allah selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa bersyukur atas semua berkat, rahmat, dan kasih karunia-Mu yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Kami memuji karya-Mu dan bimbingan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Sertailah kami dalam seluruh proses kehidupan kami untuk memahami dan percaya secara sempurna bahwa Engkau telah mengutus Yesus Putra-Mu yang menjadi Raja dan Anak Allah yang selalu memimpin kami. Semoga melalui sabda-Mu hari ini menguatkan iman, rasa syukur kami atas karya penebusan-Mu bagi kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai 54. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia telah mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan."
Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Lalu mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu merasa mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka ke suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia harus dihukum. Inilah Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang memerubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja orang Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu pun terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi
dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengar ini cukup panjang. Itu akan kita dengar pada masa hari Minggu Palem nanti. Itu Minggu Palma. Minggu mengenangkan merayakan Yesus masuk ke Yerusalem. Kita akan mendengarkan bacaan Injil ini. Yang diambil dari Injil Matius. Kisah Matius menggambarkan Yesus sebagai sosok yang agung. Saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari, penikmat siaran RRI Banten yang terkasih dalam Kristus. Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai sosok yang agung. Seorang raja yang menderita dan mati untuk umatnya. Injil Matius juga menyatakan tujuan kedatangan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ia menjalankan perannya sebagai anak Allah yang taat, tidak bersalah atas kesalahan apapun. Namun, Yesus disalibkan. Penyaliban Yesus berkaitan dengan karya penyelamatannya. Karya pengampunan dosa-dosa manusia. Selama karya pelayanannya, sebelum ia menderita dan wafat disalib, Yesus mengampuni dosa. Yesus menjamin pengampunan dosa bagi mereka yang berdoa sesuai dengan doanya. Dan Yesus menjamin pengampunan dosa bagi mereka yang mengambil bagian dalam perjamuannya. Yesus memberikan kepada umatnya, yakni gereja, wewenang kuasa untuk mengampuni dosa di bumi dalam namanya. Mengapa Yesus melakukan semuanya ini? Karena ia memiliki semua wewenang di surga dan di bumi. Dialah anak Allah. Dialah Raja semesta alam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat yang terkasih dalam Kristus, ketika berbicara tentang kematian Yesus, yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi, penting sekali untuk mengatakan bahwa Allah tidak perlu menempuh jalan ini. Bahwa Sang Putra harus memuaskan murka Allah. Bukan itu maksudnya. Sebaliknya, jalan salib Yesus hanyalah cara yang dipilih Allah untuk menunjukkan kasih karunia penyelamatannya. Penderitaan Yesus Kristus bukanlah soal memuaskan keadilan Allah bagi kita, tetapi soal Allah sendiri yang mau masuk ke dalam dunia kita. Masuk ke dalam kondisi kemanusiaan kita setiap hari. Untuk menunjukkan karya penyelamatannya. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Dalam pelayanan Yesus. Dan dalam pelayanan Yesus yang berkelanjutan melalui gereja Katolik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mungkin kita bertanya, jika Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi, yang sebenarnya tidak dipikirkan Pilatus, tetapi orang lain yang berkuasa memikirkannya, itu adalah pengkhianatan yang mengharuskan kematiannya. Tulisan di atas kayu salib mengatakan, inilah Yesus, raja orang Yahudi. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus mati? Inilah pertanyaan yang lebih mendalam bagi kita.
dan jawabannya sulit untuk dijelaskan. Tetapi intinya bahwa Allah mengutus putranya ke dunia untuk mengungkapkan seperti apa Allah itu sendiri. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang penuh anugerah. Dia adalah Allah yang penuh perdamaian. Dialah Allah yang ingin bersekutu dengan kita manusia. Dia mengutus putranya di antara kita. Pertama-tama untuk hidup, untuk mengajar, untuk berkhotbah, dan mengumpulkan murid-murid. Dia juga mengutus anaknya, Yesus Kristus, di antara kita, untuk memberikan nyawanya bagi kita. Yesus menanggung hukuman dan sanksi yang seharusnya kita tanggung karena dosa-dosa kita. Inilah kisah kabar baik seperti kehidupan Yesus sendiri. Bahwa Yesus menderita dan mati, itu tetap menjadi inti pemahaman kita tentang Allah dan Kristus. Allah melalui salibnya telah menjadi simbol utama kita. Bahwa Yesus, kita memahami Yesus dalam kehidupan kita sendiri. Yesus memanggil kita untuk menjadi muridnya. Memikul salib. Mati bagi diri kita sendiri. Bagi keegoisan kita. Dan kita memandang dunia sebagai tempat pelayanan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta RRI Banten yang terkasih dalam Kristus. Semoga dengan permenungan, Yesus adalah Raja semesta alam. Yesus adalah anak Allah yang menebus dan menyelamatkan kita. Kita semakin dikuatkan secara khusus dalam kehidupan kita. Dalam pekan suci ini, semakin hari semakin merenung dan merefleksikan makna dan karya keselamatan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk sabda-Mu hari ini. Atas refleksi ringan yang membantu kami untuk memahami Kristus adalah Raja dalam hidup kami. Kristus adalah anak Allah yang Kau utus untuk menyelamatkan kami. Bantulah kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom untuk kita semua.